Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Agus Saifullah. Sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Kalibaru, DKM, Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Zainal Arifin, SIP SEMM. Yang sama-sama kita hormati pimpinan RW 09 Bapak Burhani, para habaib, ada Habib Muhsin, Habib Mustafa, Wisnurais. Yang sama-sama kita hormati, mubalik kita ada di rumah saya, ngumpul ada Ustadz Faiz Mubarak, ada Ustadz Mehmet Mini, ada Ustadz Pantun, ada Ustadz Soleh Sofyan. Jadi karena udah ada semua, saya nggak lama-lama. Undangan semuanya sebetulnya ada. Pak Lurah Kalibaru janjinya mau datang, Pak Bimaspol mau datang, Pak Babinsa mau datang. Tapi saya paham kondisinya masih COVID. Kalau dia datang dipoto, dipecat gitu. Jadi jangan ngarep datengin pejabat. Kalau kita bilang nggak apa-apa, kita bisa maulid aja udah syukur gitu. Insya Allah corona minggat. Wajib syukur pada yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dan kesempatan untuk sama-sama memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin agak telat untuk musola Al-Bina. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa cinta, dan ini adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, telah akan mendapatkan sahabatul uzma di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sedikit saya janji karena Ustaznya baru datang, tadi saya tanya Ustaz mau naik enggak? Kata Ustaz enggak usah, Ustaz Pantun aja lah. Tapi Ustaz Pantun baru datang, capek. Jadi Ustaz nanti naik sebentar. Jadi alhamdulillah saya agak tenang. Tadi saya tuh sampai nyeker-nyeker. Ustaz saya hubungin nggak ada yang nyambung, Timur Leste dan semuanya. Kita doakan semoga perusahaan-perusahaan yang begini, yang menyokong kegiatan-kegiatan kayak begini, ini terus tumbuh. Amin. Yang kedua, didukung juga oleh CPARS, yaitu Bang Haji Idris. Mudah-mudahan usahanya maju. Ya, kalau mau beli sapi jangan kemana-mana, sama orang yang demen maulid. Dukung juga sama Cepsel. Cepsel itu counter, pulsa murah, internet cepat, dijamin kagak lemot. Ada 3. Tapi ada juga Pancajaya Trust, Bos Supri. Kalau yang urusannya bajaringan ke Bos Supri. Ya, itulah pendukung-pendukung besar kami sehingga terlaksana ini. Itu saja, kemudian permohonan maaf tentunya, dan tidak lupa para donatur yang lain kalau saya sebutkan nanti kelamaan. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak berikan, Ibu berikan kepada kami sebagai panitia akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Apalah arti tulisan, beliau sudah begitu mengerti ketika dia memberikan untuk maulid, pastilah akan dapat balasan di usahanya yang lebih bagus. Yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah permohonan maaf. Kalau tadi udah saya pasang, ini sudah pasang apa namanya, proyektor, gerimis cabut, pasang lagi gerimis cabut, akhirnya nggak jadi. Jadi ibu-ibu nanti geser aja kalau Ustaz Pantunnya ke sini. Jadi geser agak ke kiri, ya. Bapak-bapak boleh maju biar penuh semua. Nah, jadi mohon maaf kalau tidak, kalau kata Agus bilang bisa mengundang kagak bisa mengidam, gitu, ya. Itu Ustaz Agus saya jadi gitu. Jadi emang kita bisanya ngundang doang nih. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan Musola Al-Bina. Bukan mau apa ya, mau bagaimana, tapi mohon dukungannya. Kegiatan-kegiatan yang ada di Musola Al-Bina, yang pertama taklim subuh, Bapak-bapak. Ada kita punya guru tetap satu, Ustadz Farhan. Beliau mengkhususkan diri mengkaji Riyadhus Shalihin. Itu subuh.
Yang kedua, di kedua Ustadz Sahidi difokuskan untuk memperdalam tauhid. Minggu yang ketiga masuk Ustadz Soleh Sofyan yang nanti akan ceramah itu tentang fikih, bicara tentang fikih ke Ustadz Soleh Sofyan. Dan yang terakhir Ustadz Soleh Anwari. Kita ada punya guru 4 itu taklim subuh. Jadi ibu-ibu yang bapaknya masih sholat di rumah, tolong, terutama yang dekat yang di RT 5, udah ketinggalan zaman Bu. Di RT 5 itu norak kalau sholat subuhnya di rumah. Semuanya udah hampir sama dengan sholat maghrib subuh di Albina. Mudah-mudahan tambah maju, amin. Ukurannya di Albina sholat subuh saya bilang. Jadi saya pesan sama Ustadz Pantun, ceramahnya maulid plus istimewaan sholat subuh. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah rumah tahfidz. Itu sekarang santrinya sekitar 35. Di gurunya ada Ustadz Muhammad Khalid, salah satu penghafal Al-Quran 30 juz, di beliau adalah penghafalnya. Jadi bapak ibu yang anaknya mau jadi hafiz ke Albina, insya Allah doakan semuanya akan kita kembangkan. Dipegang semuanya sama, saya manggilnya Bos Tumuji, akan kita kembangkan menjadi 2 lantai sehingga ada asramanya Pak Ustadz Agus. Jadi ada asrama semacam pesantren boarding. Jadi bapak ibu bisa mendaftar anaknya dipesantrenkan di rumah tahfidz Albina. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat rencana pengembangan rumah tahfidz Albina dapat terlaksana. Amin. Yang ketiga kegiatan TPA. TPA juga itu siang. Siang itu TPA sekarang muridnya sudah lebih dari 40. Muridnya berdasarkan kelas dan jenjang tingkatan usia. Kita punya ada ustadzah, 3 ustadzah yang menanganinya. Kemudian yang keempat, majlis taklim kaum ibu Albina malam Jumat. Saya udah ngomong sama Pak RT, Pak RW, alhamdulillah di Albina ada guru yang ngajarin kitabnya tentang itu. Jadi insya Allah bapak ibu bisa ikut di dan yang terakhir adalah kaum bapak. Kaum bapak bisa di malam Senin yang ingin memperbaiki bacaan Qurannya. Itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita tunggu Ustadz Pantun dan Ustadz Soleh Sofyan. Mudah-mudahan istirahatnya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita dengarkan sambutan daripada Ketua Panitia peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Amir SPD. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kita meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama. Yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Soleh Sofyan MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Al-Malikul Hukam wa Adilul Ilahi al-Arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu jalali wa kibrah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qasim bis-salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum
ihsan ila ihsan. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, Ustaz Agus Syekhullah, Ustaz Safari Muhammad, Ustaz Soleh Anwari, Ustaz Abdul Khalid, Bapak Sinal Arifin, Bapak Nanang Kosim, Ustaz Zulkifli, Pak Lurah Kalibaru, Bapak Hartono, Mbak Binsa Kalibaru, Bapak Damro, Dimas Pol Kalibaru, Pak Basuyoto, Ketua RW 09 Bapak Burhani, Ustadz Faiz Mubarak, Ustadz Mehmet Mini, kemudian juga para guru-guru yang lainnya, Al-Habib Mustafa bin Hamid Al-Haidi, Al-Habib Quraisy bin Hamid Al-Haidi, Al-Habib Muksin bin Hamid Al-Habib, juga guru kita yang nanti akan ceramah di hadapan kita, Kiai Haji Taufikur Rahman alias Ustadz Pantul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjang banget ini ya. Sehat semuanya Bunda? Sehat semuanya? Sudah makan belum? Insya Allah sama. Sehat Bapak semuanya? Saya bayangin andekan kuliah subuh seperti ini luar biasa. Siap semuanya? Siap semuanya? Baik, 10 menit saya akan bicara supaya nanti guru kita bisa panjang lebar bicara. Anggap ini pengajian saya yang diganti, yang nanti subuh libur karena peringatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa Quran, ini gak lucu ya, ini ngaji. Kenapa Quran selalu menyandingkan kalimat amanu dengan amilus sholihah? Kenapa? Karena ternyata keislaman kita tidak cukup dengan syahadat, tidak cukup dengan sholat, tidak cukup hanya dengan puasa wajib, tapi harus berkarya. Nah, berkarya itulah yang namanya amilus sholihah. Karya yang apa Ustaz? Karya yang bikin ibu sejahtera, bapak bahagia, anak sukses, tetangga ikut tertolong dan bahagia. Itu namanya amilus. Maka sejarah membuktikan bahwa para nabi dan rasul dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Muhammad SAW, di samping sebagai seorang nabi dan rasul juga sebagai seorang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Juga seorang pekerja. Bahkan dalam satu riwayat ada 3 manusia yang pada zamannya dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Dia sahabat dan ia juga termasuk anak Rasulullah SAW. Tapi dicium tangannya karena tangannya kasar, karena rajin bekerja. Siapakah dia? Dia yang bernama Mu'ad bin Jabal. Dia yang bernama Fatimatuz Zahra. Dia yang bernama siapa lagi? Siapa yang lagi namanya? Saya lupa. Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Suatu hari Rasulullah baru pulang, bertemu dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin al-Ansari. Rasul bertanya, ma'asaba biyadika ya Sa'ad, apa yang terjadi dengan tanganmu yang melepuh begitu? Sa'ad menjawab, ya Rasul, tangan saya melepuh dan menghitam begini demi mencari rezeki yang halal untuk istri dan anak saya. Rasul langsung menunduk, ditundukkan wajahnya, hampir wajahnya mendekati kaki sang Sa'ad, kemudian diambilnya, diciumnya tangan sang Sa'ad. Kemudian Rasul berkata, hadhil yad lam tamassukun naral abada. Inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Dalam satu riwayat lagi, sahabat pernah bergumam ketika melihat anak muda. Anak muda itu pegang kampak membelah kain.
Singkana kharaja yas'a li waladihi li abawaihi sekhoini kabira ini bahwa bisa bila kalau dia keluar nyari duit untuk bapaknya, orang tuanya yang tua renta, maka dia jihad bisa bila ingkana kharaja yas'a li nafsi yu'ibbuha bahwa bisa bila kalau dia keluar nyari duit untuk menjaga diri kehormatannya supaya nggak minta-minta, nggak pinjam mulu, maka dia jihad bisa bila. Pertanyaan saya, Bapak, adakah yang kerja dengan niat tiga ini? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Adakah yang hari ini kerja di pabrik niatnya cari duit buat orang tua? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jihad fisabilillah. Adakah yang hari ini keluar cari kerja, cari jadi tukang ojol atau ojek, nyari duit untuk istri dan anaknya? Ada apa tidak? Jihad fisabilillah. Adakah yang hari ini kerja nyari duit untuk dirinya supaya nggak minta-minta, supaya nggak ngutang? Ada kira-kira? Ada kira-kira? Maka dia jihad fisabilillah. Ini semuanya dia fisabilillah. Tapi jihad akan gagal total. Walaupun niatnya buat anak, walaupun niatnya buat istri. Kapan? Ingkana kharaja ya sa'a riya'an wa mufaqarah fa huwa fisabilillah syaitan. Kalau dia keluar nyari duit tapi riya, tapi mufaqarah, dia bermegah-megahan, dia ria, dia sombong, maka dia di jalan syaitan. Mana ciri-cirinya ria dan mufaqarah? Ciri-cirinya adalah satu, kalau dia cari duit, dia cari rizki, tapi lupa dengan yang memberi rizki. Dia cari uang, lupa dengan yang memberi uang. Dia nyari penghasilan dunia, tapi lupa dengan yang memberi dunia. Dia nyari duit, lupa sholat duhur. Dia nyari duit, lupa sholat asar. Dia nyari duit, lupa sholat maghrib. Maka batal jihad. Betul? 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 Berharap punya anak yang soleh, tapi cari duitnya salah. Berharap punya anak yang rajin ibadah, tapi nyari duitnya kagak ibadah. Berharap nyari duit supaya anak yang dipondokin rajin sholat, tapi bapaknya kagak sholat. Ada yang begini? Mana orangnya? Ya. Dua, mana ciri orang yang ria dan mufaqarah? Ketika dia cari duit, matanya buta, tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. So, kalau ada orang yang begini, berarti dia ciri-ciri bukan fisabilillah, tapi sabili syaitan. Pengen punya anak yang nurut, tapi ternyata pengen punya anak yang baik, tapi ternyata nyari duitnya kagak baik. Pengen cari duit apa, ingin punya keluarga yang sakinah, tapi nyari duitnya bikin berantakan, kesel orang lain. Pengen punya keluarga yang akur, tapi nyari duitnya ngambil warisan saudaranya, berantem dengan kakaknya, berantem dengan adiknya. Ini namanya orang kurang ajar. Bapak Ibu, adakah hari ini yang rebutan warisan? Mana orangnya? Ada apa tidak? Alhamdulillah saya nggak pernah rebutan warisan. Memang gak ada yang diwarisi. Oke? Mulai hari ini cari duit yang halal, cari duit yang benar. Gak ada urusan banyak atau sedikit, yang penting manfaat. Banyak akan ditinggal, sedikit juga akan ditinggal. Banyak akan jadi warisan. Kalau udah meninggal namanya warisan, kalau belum meninggal namanya hadiah, namanya nafkah. Semuanya bakal ditinggal. Tega Anda, tega diri kita semuanya. Kalau nyari duit udah capek, potang-panting, poyang-paying, nyari duit kira di kuburan. Ternyata duit yang kita cari nyiksa diri kita lantaran
uang kita, lantaran harta kita dikencang di alam kubur, lantaran harta yang kita cari nanti di akhirat nanti, kalau kita menggelembung terus, tidak akan berhenti sampai dia meletus. Lantaran nyari duit gak bener, nanti otaknya diguyur dengan air yang panas, otaknya mendidih. Kenapa? Nyari duitnya gak mikir. Assalamualaikum. Jangan melotot begitu. Sudah saya melotot, ibu. Ayo, ibu, kalau bapak pulang ngasih duit, tolong tanyakan, Pak, dari mana Pak? Dari mana duitnya Pak? Dari mana duitnya Pak? Enggak, ini jangan. Dari mana Pak? Tolong terangkan. Emang kenapa? Ya, saya harus nanya. Emang kenapa? Karena sedikit. Nanti biar bawa aja 10 juta. Pak, dari mana Pak? Nah, anggap ya. Dah, mudah-mudahan manfaat. Saya minta semuanya tolong nyari duit supaya takut dengan yang haram, supaya ngejar dengan yang halal, imbangin dengan ngaji, dekat dengan musola, dekat dengan masjid, sering kumpul ke masjid supaya ada yang ngingetin, biar ibu dan bapak jadi orang soleh, perbuatannya soleh, makanya ngajinya sama. Mana aja nih soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dipanggil kayak pantunnya dulu. Baru saja kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Soleh Sofyan MAG. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu tausiah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman SK atau Ustadz Pantun. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad wa ala kepada jamaah ibu-ibu yang mungkin kurang kelihatan untuk geser sedikit biar kita mendengarnya lebih enak. Digeser ibu-ibu kalau masuk ke tempat. صلوا على محمد. صلى الله عليه. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minan nihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil anzumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para asatidah wal ustadzat, para habaib, para masyayikh, para guru, para sepuh, para pinisepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Habibun al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Hamid Aidid, Al-Habib Quraisy bin Hamid Aidid, Al-Habib Muhsin bin Hamid Aidid, juga yang menjadi wasilah sehingga saya bisa ngaji malam hari ini di tempat ini, Syekhun al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Soleh Sofyan, juga kepada para guru, para orang tua, para ustadz ustadzah, lebih-lebih kepada para tamu undangan yang mulia yang lainnya. Hapunten, nyuhun sewu, saya minta maaf. Ini kertas selembar dari atas sampai bawah penuh banget. Kalau saya sebutin semuanya, yakin ntar jamaah yang komentar sendiri di hati, Ustaz, ngapa kebayoran lama minum teh anget lu nyebutin nama aja lama banget. Makanya sengaja maaf saya rada panjang tuh, jarang-jarang orang minta maaf hukumnya kemat arikus ukun begitu, jarang. Kira-kira kalau udah maaf panjang begitu dimaafin apa enggak? Benar, dimaafin apa enggak? Alhamdulillah, kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Lah bentar, Bapak Ibu, kita kan hidup di dunia nggak selama-lamanya, betul apa enggak? Biar katanya pakaian sorbannya panjang sampai 50 meter, udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Ibu pakai jilbab nyengser sampai ke tanah. Tapi mohon maaf, kalau sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, sama orang tua, sama guru, di hati masih punya sifat keki, dengki, iri hati, maafin. Jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya sengaja maaf saya rada panjang tadi biar kelar acara malam hari ini. Hubungan kita sama saudara, hubungan kita sama tetangga, hubungan murid sama guru, hubungan anak sama orang tua dan mertua, bahkan sampai mati
Allah jaga hati kita. Sederhana bahasa saya, pergi berendam ke pantai cerita. Jangan pernah ada dendam di antara kita. Cocok, 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 cok gali cok galaga cok, cocok. Dari Thailand ke Bengkulu, iklan dulu. Alhamdulillah, silakan kepada para guru-guru kita tercinta. Itu saya lihat pisang gede-gede banget, sisirannya masih pada utuh. Dan beneran, tadi di sono kagak ada yang begini. Ya, silakan anggurnya, jeruknya, salaknya. Takut panitia baru narok tapi lupa ngebahas air. Kan kadang-kadang orang Betawi mah ambek rada gedean dikit. Tapi bukan Betawi Bekasi, bukan. Betawi belah sono. Saya yang wakilin dah. Silakan para guru. Yuk, Roma Irama orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah. Silakan di dahar yang ada. Ya, kalau saya mah belum sama sekali, tapi mudah-mudahan para pamitan dari sini panitia punya pengertian. Ini ngomong-ngomong, saya ngomong begini, panitia dengar apa enggak ya? Alhamdulillah. Mobil nggak jauh parkir tuh di pojokan warna putih. Ini yang baju hijau sopir saya nih tuh. Takut lupa. Panitia dengar apa enggak kira-kira gini ya? Jangan dipikirin, jangan. Iya penting diusahain. Ya ntar dirapel aja. Gimana guru? Tenang, udah ada tikus pada beranak, udah bungkus buat anak. Aku lupa. Terusin ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jam 10 lewat 10 menit. Siap kita ngaji ya. Kalau secara almanak apa kalender? Ya, udah jangan berdebat. Ntar kayak jamaah saya kemarin berdebat. Ini kan udah masuk Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rejab. Begitu masuk bulan Syaban berdebat. Yang satu ngomong, Ustaz, ngapa kok? Kan katanya saya udah masuk bulan Roah. Yang satu lagi udah paling, Ustaz, di rumah saya di kalender nggak ada sebutan Roah. Bulan apaan? Syaban. Yang bener yang mana? Saya bilang biar akur. Namanya Syaban, panggilannya Roah. Iya. Siap kita ngaji ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kepada para guru maafin ya, bukan guruin. Memang ngomong di depan para guru asal mau tahu, hati saya berasa, Bu, ya Allah, ke pasar pagi naik mobil bis, hati terasa grogi habis. Oh, ya, Bu, Pak, kalau kita lihat tanggal di almanak itu udah masuk tanggal 14. Yuk silakan guru. Ya. Yo, saya memang nggak bawa hati mengenai ini. Yo, nah, ini, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tanggalan di almanak udah masuk tanggal 14 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Jadi besok kalau mau puasa boleh, karena Ayyamul Bid. Kurang, tambah lagi tanggal 15 hari Senin. Cakep banget tuh. Karena Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah ketinggalan 4 macam. 1. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. 2. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. 3. Saban bulan 3 hari dalam setiap bulan Islam. 13, 14, 15. Besok tanggal 14. Jadi kalau mau yang puasa besok silakan Ayyamul Bid. Tambah lagi hari Senin 15. Emang Nabi selalu mengerjakan. Yang keempat, Nabi nggak pernah ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh. Cinta nggak sama Nabi? Itu yang saya sebutin barusan udah make tuh tiap bulan. Woro-woro puasa saat kapan? Lah besok hari apa? Hari Minggu. Kenapa? Ya jadwal kondangan. Ngaku cinta. Dah kita ngaji siap ya.
Malam hari ini saya nggak nyampein banyak-banyak dah. Insya Allah saya nyampein cuma 3 yang saya singkat. Dimana selagi hayat kita masih hidup di muka bumi ini, tolong jangan pernah kita tinggalkan 3 hal ini. Apa itu? Saya singkat dengan sebutan 3 shot. Berapa shot? Ada berapa? Gak banyak kan? 1, 2, 3 kelar udah. Ada berapa? Berapa shot? Kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada toket ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Pengen berangkat umroh? Beli luwak kue kopi. Jadi iklan. Beneran. Raih hidup berkabar sama luwak kue kopi. Biar gak ngantuk, udah. Ada berapa tadi? Gak banyak kan? Insya Allah biar nyampe rumah nempel nih. Tanya suaminya tak bisa jawab. Tanya istri bisa jawab. Ada berapa tadi? Gak banyak ya? Jadi kalau disimpulkan, ngaji kita malam hari ini kecilendek makan bakso susuk. Biar pendek yang penting masuk. Setuju? Biar pendek yang penting lampung ngapa ketawa? Orang saya lagi mantul. Ini udah mau 10:30. Kalau dibalikin bapak ibu juga yang kecewa. Dulu kan di sini tadi udah jam 8. Sekarang udah 11:30. Lagi balikin buat apa? Kalau panjang nggak masuk kan capek-capekin doang. Rasul. Bu, saya mau nanya, saya mau bahas ada berapa? Coba saya tanya, 3 hitungan banyak apa dikit? Berarti panjang apa pendek? Biar pendek yang penting. Pak, perlu dijabarin. Nih begini nih. Saya mau nanya, panitia bikin acara gini gratisan apa enggak? Nih tenda begini nih, emang gratis tenda nih? Yang mana bilang semuanya orangnya? Ini benar tenda gini gratis? Bayar ya, lu gak nyumbang kali. Lebayar bener enggak? Ya Allah ya Rabbi, itu pisang boleh beli apa boleh minta? Beli. Nih kameramen begini lupain nggak? Lupain. Tadi guru kita kayak sosok ceramah, pulang dipikirin nggak? Nah sekarang yang kedua nih. Maksudnya biar imbang, pengeluaran ada, juga ilmunya didapat. Nggak banyak, cuma 3, tapi komitmen biar kelar 3-3-nya, yang biar pendek yang penting. Ya ilmunya kok. Ilmunya. Ada berapa shot tadi saya kata? 3. Shot pertama. Ya, ngapa? Yuk, udah bawain deh ke suara. Dan gue tadi nggak tawarin tadi. Begitu kita naik ke panggung, kopi keluar, susu keluar, dia tinggal juga kita. Ngeliat sini pisang gede-gede banget gitu. Pisono. Terusin ya. Nah, Bapak Ibu, ada berapa shot? 3. Shot pertama, Bapak Ibu, bukan hanya buat Bapak Ibu, juga termasuk buat saya. Apa shot pertama? Yuk kita jaga ampe mati, ampe kembali ke hadapan Allah. Apalagi kondisi dunia ini udah begini adanya. Apa saat? Sholat. Apaan? Apaan? Perlu nggak kita jaga tuh? Perlu nggak kita rapikan? Perlu nggak kita istiqomahkan? Perlu. Bukan kata saya Bapak Ibu. Ya. Ini kalau kita perhatikan dunianya, lihat aja sekarang udah menjadi rahasia umum kok. Kemarin di NTT gempa dengan kekuatan 7,5 skala Richter. Bahkan diberitakan akan ada tsunami. Alhamdulillah, untung nggak terjadi tsunami. Itu belum kelar, kita pindah, Pak. Itu yang namanya Semeru. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah,
jembatan aja sampai putus. Mereka mah boro-boro bisa ke orang Bekasi Maulid dan begini. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kita pun